Wanita sedang berdandan dengan rapi di rumah, berencana untuk memanjakan suami yang bekerja keras. Siapa sangka suami sedang mengantar penumpang terakhir. Tiba-tiba melihat seorang tua tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan. Pria yang baik hati akan berpikir turun dan membantu. Namun penumpang malah menasehati pria itu, "Jangan ikut campur. Hati-hati, bisa membuatmu bangkrut." Namun hati nurani pria itu tidak membiarkannya melihat orang lain mati begitu saja. Akhirnya segera turun dan memeriksanya. Mengetahui bahwa orang tua itu masih bisa diselamatkan, lalu segera menggendong orang tua itu ke mobil. Penumpang tidak ingin karena insiden ini merugikan dirinya. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian, lalu segera turun dari mobil. Situasi saat itu sangat genting. Pria itu bahkan tidak memperhatikan penumpangnya, kemudian menginjak gas dengan kuat, dan membawa orang tua itu ke rumah sakit. Untungnya pria itu segera membawa orang tua tersebut. Ini juga membuat orang tua itu mendapatkan kembali nyawanya. Namun pria itu tidak tahu, orang tua yang baru saja saya selamatkan, identitas sebenarnya adalah orang terkaya di Dacia. Bahkan jika dia bersin, dunia akan gemetar. Setelah dia bangun, segera memberikan cucunya menelepon. Katakan padanya apapun yang terjadi, harus menemukan penyelamatnya sendiri. Tolong carikan seseorang untukku. Selamatkan orangku. Aku ingin membalas budi kepadanya. Sementara di sini, pria itu sedang bergegas pulang untuk merayakan ulang tahun putrinya. Namun yang terlihat adalah demam tinggi yang tidak kunjung reda. Putrinya yang terbaring sakit di tempat tidur. Kemudian dia segera bergegas, meminta penjelasan kepada istrinya apa yang terjadi. Tapi siapa yang tahu, istri ternyata kesal, mengatakan dengan jujur bahwa anak sakit. Bukankah itu wajar? Pada saat itu, ibu mertua juga menghadapinya. Pria itu merasa malu. Mengolok-oloknya hanya seorang sopir miskin bisa menikahi putrinya. Sudah seperti berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun pria itu malas, dan membuang-buang kata-kata dengan mereka. Segera menggendong putrinya dan bergegas ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, memberitahu pria bahwa putrinya menderita leukemia. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Jika tidak, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan. Setelah mengetahui semua ini, pria itu langsung hancur dan menangis. Langsung berlutut di depan dokter, memohon untuk menggunakan sumsum tulangnya untuk menyelamatkan putrinya. Siapa sangka setelah dia dan putrinya selesai, setelah kecocokan sumsum tulang, hasilnya ternyata putrinya bukan anak kandung pria itu. Melihat ini, dia langsung bingung. Dia tidak pernah bisa membayangkan, putri yang dianggap sebagai miliknya, ternyata bukan anak kandungnya sendiri. Dia tidak bisa menerimanya sejenak. Awalnya dia ingin pergi langsung. Namun, dia teringat pada hari-hari biasa, di mana putrinya sangat dekat dengannya. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Maka dia memutuskan untuk menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Namun, biaya operasi membutuhkan dana yang besar, membuat pria itu mundur. Namun, pria itu tidak tahu saat ini, bahwa dia baru saja menyelamatkan seorang miliarder beberapa waktu yang lalu. Sedang mencari-cari diri sendiri. Orang yang saya minta bantuanmu untuk mencarinya, sudah ada petunjuknya, sedang berusaha mencari dengan sepenuh tenaga. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Siapa yang menabrak kakek, saya pasti akan membiarkannya membayar harga. Jangan pedulikan dia lagi. Pemuda yang menyelamatkanku sudah ditemukan. Dia sudah diketahui siapa. Belum ada untuk sementara waktu. Jika tidak ada dia, saya takut saya tidak akan memiliki nasib ini. Sampai jumpa lagi. Zeming, kamu juga mencari bersama. Harus menemukannya. Ketua yang baik, saya akan menggunakan perusahaan kita, perlakuan tertinggi, membalas budi kepadanya. Saya juga bersedia memindahkan saham keluarga saya, memberikan 1% kepada dia. Tidak, kali ini jauh dari cukup. Saya ingin memanfaatkannya. Mengetuknya sedikit. Kali ini, melihat lelucon saya, 4 tokoh terkenal di Jiangcheng. Saya peduli dengan keluarga saya. Dapat dengan mudah membuat orang itu terbang ke langit, menjadi tokoh masyarakat. Saya akan membuat mereka tahu, Jiangcheng masih menjadi Jiangcheng yang peduli dengan keluarga. Ya, Tuan Uang, orang yang kamu selamatkan hari itu tidak mungkin orang tua ini. Jika itu benar, kamu akan sukses. BARUJ. Kamulah menyelamatkan bos kita. Mengapa tidak segera hubungi kami? Saya juga tidak tahu saat itu identitas ketua dewan direksi. Ditambah lagi situasinya mendesak. Saya langsung membawa orang itu ke rumah sakit. Apakah kamu punya bukti? Kami adalah grup Gu. Menyelesaikan masalah membutuhkan bukti. Terdapat bukti. Benar-benar kamu, dong. Saya mewakili ketua dewan direksi, mewakili grup Gu. Terima kasih atas bantuannya. Ah, tidak perlu. Ah, apa yang kamu inginkan? Tidak, tidak. Saya tidak ingin saham. Anda bilang saya menyelamatkan seseorang. Saya akan meminta imbalan lagi. Lalu apa artinya bagi saya? Tidak masalah. Namun saat ini, aku juga butuh uang. Benarkah? Anak perempuan saya leukemia. Ah, sangat mengerikan. Sekarang sangat mendesak. Butuh uang untuk operasi, menyelamatkan nyawa.
Benar, kan? Bagaimana kalau Anda bisa dulu? Pinjamkan saya.